Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Novita Indah Wahyuni, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai kondisi negara kita, negara Indonesia, yang akan dikaitkan oleh beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas daring, yakni demokrasi Indonesia, lalu juga ada penegakan hukum yang berkeadilan, ketahanan nasional, dan anti korupsi. Nah, dan video ini pula dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang didoseni oleh Ibu Ajeng Ridyati SH.MH. Jadi, simak video ini sampai selesai. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan konsep demokrasi Indonesia yang nyata yang telah kita rasakan sampai detik ini, terutama terkait kebebasan berpendapat dalam mengkritisi pemerintah dan kebijakannya. Namun di sisi lain, konsep demokrasi ini terselipkan rasa dilema di mana kebebasan berpendapat itu seringkali disalahgunakan, yakni sebagai penegasan identitas suatu kelompok yang mengatasnamakan mayoritas. Secara potensial ini akan menjadi masalah yang nantinya akan mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Dalam pemerintahan dan politik, konsep demokrasi Indonesia khususnya dari segi hukum ini sering sekali kita lihat adanya pelanggaran HAM yang mana minimnya keterlibatan publik dalam rancangan undang-undang seperti misalkan revisi Undang-Undang KPK, lalu RKUHP, kemudian juga keberadaan Undang-Undang IT yang ini sebenarnya akan mempersempit ruang lingkup pejuang hak asasi manusia. Nah, dari segi politik, kita sering sekali menyaksikan bahwa politikus memanfaatkan isu-isu SARA yang digunakan untuk melawan politiknya sendiri. Kondisi dunia terhadap pandemi COVID-19 ini membuat para pemimpin negara khawatir, tak terkecuali Indonesia yang juga merasakan dampaknya. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini membuat Indonesia mengambil langkah waspada, bahkan menetapkan status bencana nasional. Ancamannya ada pada ekonomi global karena beberapa negara besar pun membatasi ruang lingkup barang untuk masuk dari luar negeri, juga mengurangi aktivitas impor dan ekspor barang, devisa menurun, dan sehingga sebagian dana yang ada di suatu negara itu harus dialokasikan untuk menghadapi masalah COVID-19 ini. Nah, bagi pemerintahan Indonesia sudah berusaha untuk menjadi komando di depan, mengarahkan kepada segenap bangsa dari seluruh elemennya, baik militer maupun non-militer bersama-sama untuk menghadapi masalah ini dengan memutus penyebaran mata rantai COVID-19 lebih luas lagi. Kebijakan yang telah dilakukan adalah penghimbauan untuk tetap diam di rumah, mengurangi pekerjaan di luar rumah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas positif, menambahkan aktivitas olahraga yang lain, lalu juga diberikan subsidi berupa sembako kepada masyarakat, kemudian juga menerapkan untuk social distancing. Beberapa waktu lalu, kita sangat berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terperosok pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebenarnya dengan hal ini akan sangat mempersulit ruang gerak KPK untuk menjalankan tugasnya, seperti misalnya penyadapan penyelidikan yang
semakin diperketat, kemudian juga penerbitan SP3 penyelidikan korupsi, dan masih ada lagi beberapanya. Nah, dengan hal ini terjadi, maka KPK bukan lagi sebagai lembaga independen yang terlepas dan bebas dari kekuasaan manapun, sehingga masyarakat juga akan kehilangan sandaran pada lembaga mana lagi yang akan mereka percaya, karena memang korupsi ini selalu menjadi biang besar permasalahan negara. Baik, terima kasih tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.